Yang dewasa itu seringkali misalkan ada orang hanya karena dia itu pemain bolanya hebat jadi idola, itu kita pasang fotonya di mana-mana. Beli kaos ya merek apa, kaosnya yang wah ini namanya ada tulisannya di belakang dan lain sebagainya. Kita begitu yang nggak jelas, ini orangnya nggak jelas bisa kita jadikan idola. Masa ya Rasulullah yang sempurna nggak bisa sih dijadikan idola? Berapa banyak anak kecil coba tanya, kamu idolanya siapa? Ada nggak itu yang idola? Idola saya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada nggak itu? Di sekitar kita itu, anak-anak kita itu, ada nggak yang begitu? Yang idola kepada Rasul? Enggak. Kenapa enggak? Karena kita tidak pernah hubungkan dia itu dengan Rasulullah itu. Diceritani tentang Rasul ya enggak. Ya kalaupun mau bukakan YouTube, kalaupun mau bukakan HP, cerita itu bukakan yang cerita tentang Rasulullah misalkan. Ini. Kalau semua terhubung terhadap Rasul, apa-apa ini karena Rasul, maka mahabbah inilah yang akan menjadikan dia punya timbangan di dalam dirinya. Ketika dia mau berbuat sesuatu, itulah yang akan menjadi timbangan. Saya mau melakukan maksiat begini, tapi nanti Rasulullah itu kecewa sama saya, nanti Rasulullah nggak suka sama saya, nanti Rasulullah menjauhi saya ini, nanti Rasulullah benci sama saya. Nggak jadi. Mumpung anak-anak kita masih kecil, Pak, diisi apapun masuk itu. Lah masa kita akan habiskan waktu-waktu kita, anak-anak kita tiap hari diisi dengan sesuatu yang gak ada gunanya itu. Suruh nonton kartun, suruh banyak-banyak, sekali-kali boleh, tapi bukan berarti terus-menerus itu. Banyak-banyak kita isi itu. Kenapa ya anak saya gak suka baca Quran? Nah kita gak pernah tanamkan cinta Quran kok. Coba kalau tiap hari kita bacakan, ya, kita baca Quran, kita kasih contoh Quran, nggak bakalan ada ceritanya anak kita nggak suka ngaji. Nggak ada itu. Salahnya kita kok. Maka dekatkanlah kita itu kepada anak-anak kita, mumpung hatinya itu bersih, mumpung hatinya itu masih suci, isi dengan kecintaan, mahabbah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Isi. Sudah dikasih contoh yang baik, isi. Makanya yang namanya kita itu kalau mau ngasih nasihat, itu setelah contoh. Jangan ngomong dulu baru ngasih contoh, jangan kebalik. Syekh Khalil Bangkalan itu pernah suatu ketika didatangi oleh orang itu. Bapak-bapak membawa anaknya, Pak. Anaknya masih kecil. Ya kira-kira anak masih SD itu. Masih kecil. Dibawa ke situ, ke Syekh Khalil itu. Apa yang dikatakan oleh bapak ini ketika ketemu dengan Syekh Khalil itu? Dia mengatakan begini, Kiai, anak saya ini tolong didoakan, Kiai. Kenapa? Anak saya ini kebiasaannya tiap hari minum manis. Kalau dia nggak minum manis, nggak minum gula, itu nangis dia itu. Tiap hari, wong anak kecil kok minum nangis kan minumnya manis-manisan terus kan bahaya, Kiai. Tolong didoakan, tolong ya dikasih sowok lah bagaimana supaya anak saya ini nggak suka gula lagi. Apa kata Syekh Khalil? Syekh Khalil mengatakan begini, kalau begitu kamu pulang dulu. Nanti 3 hari lagi kamu balik ke sini. 3 hari lagi kamu balik ke sini. Setelah 3 hari orangnya datang. Orangnya datang bawa anaknya. Kemudian anaknya dipanggil sama Syekh Khalil, ditanya, namamu siapa? Nak, nama saya ini. Kamu sukanya apa? Suka begini-begini. Saya katanya bapakmu kamu suka minum gula. Iya. Nanti kamu masih kecil, jangan banyak-banyak minum gula ya. Iya. Ya sudah pulang. Wah ini orang kan dipikirnya bapaknya ini sudah suudzon dengan Syekh Khalil itu. Lah kalau cuman ngomongin begitu, saya sudah setiap hari ngomongin begitu. Tiap hari saya nasihati begitu. Sudah jauh-jauh dibawa ke kiai besar. Kiai besar ngomongnya cuman begitu, nasihati biasa. Kalau saya udah tiap hari begitu, dipikirannya begitu. Mau protes kan gak berani, kiai.
Itu. Akhirnya ya sudah, dipikirnya mungkin mau dikasih jampi-jampi, mau dikasih air putih didoakan apa gimana. Enggak itu. Cuman ya sudah ya, besok kamu jangan banyak minum air, banyak minum gula lagi ya. Iya, ya sudah pulang. Ternyata sampai rumah, ini sudah suudon sama Syekh Khalil ini, sudah suudon, ternyata nyampe rumah itu enggak lagi suka gula itu. Sudah tidak minum gula lagi, enggak mau minum manis-manis lagi itu. Maka setelah beberapa hari, ternyata memang anak saya sudah nggak mau lagi nih minum gula ini. Maka akhirnya dia itu merasa sudah seudon dengan Syekh Khalil itu, datang ke Syekh Khalil tersebut ngaku, mohon maaf saya itu kemarin itu sudah seudon sama Kiai. Dimana kalau cuma ngasih nasihat itu gampang, saya udah tiap hari ngasih nasihat, sampai capek saya ngasih nasihat ke anak saya, udah tak marahin juga, nggak berhenti. Kok bisa-bisanya panjenengan cuma ngomong besok jangan minum gula lagi ya, lah kok langsung berhenti? Apa kemudian jawab dari Syekh Khalil? Syekh Khalil mengatakan begini, Pak, kemarin waktu panjenengan datang ke tempat saya, bilang ini anaknya itu suka minum manis. Lah saya disuruh nasihati, kamu suruh pulang dulu 3 hari. Kenapa? Karena waktu itu saya juga masih suka minum manis. Jadi saya puasa selama 3 hari nggak minum manis. Setelah saya puasa 3 hari kamu balik, maka saya baru ngomong ngasih nasihat, sebab saya sudah tidak minum manis. Artinya apa di sini? Contoh dulu. Bayangkan sekelasnya Syekh Khalil Bangkalan ini. Ini ulamanya ulama Indonesia ini. Ini banyak ribuan ulama ini di Indonesia yang menjadi ulama besar. Ini gurunya ini, ulamanya ulama. Mau ngasih nasihat ke anak kecil, dia aja harus praktek duluan, Pak, bayangkan. Lah kita nggak praktek, tiap hari teriak-teriak sama anak kita itu. Berharap anak kita mendengar, ya nggak bakalan. Ini, sudah tahu betul ini sekarang salahnya kita dalam didik ini. Ini pastikan itu. Ini ya, diri kita rubah menjadi lebih soleh lagi, lebih baik lagi, berusaha menjadi orang yang soleh. Yang kedua, kasih contoh, tunjukkan, kasih lihat, ajak anak kita untuk berbuat kebaikan. Yang ketiga, hubungkan senantiasa setiap perbuatan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hubungkan, jangan dihubungkannya dengan dunia. Coba dihubungkan segala sesuatu dengan Rasulullah. Ini hubungannya dengan Rasul, jangan dengan dunia. Ini kita menghubungannya dengan dunia. Oh, kamu sekolah yang bagus, nanti biar kamu itu pinter, dapat pekerjaan yang gampang. Biar nanti kamu kayak si A itu, kayak Raya itu. Jangan dihubungannya dunia, hubungkanlah itu senantiasa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hubungan dengan Rasulullah itu. Boleh anak kita pinter sekolah, kamu yang pinter ya, nah, biar cerdas seperti Rasulullah. Nah, nggak apa-apa. Pokoknya apa-apa Rasul. Supaya apa? Di dalam hati anak idolanya siapa? Rasul. Ya ini termasuk buat kita juga ini. Jangan-jangan kita juga nggak ngidola ini sama Rasul ini. Jangan-jangan idola kita bukan Rasul ini. Karena kalau idola kita Rasul, maka setiap perbuatan kita timbangannya Rasulullah. Coba kita mau melakukan sesuatu, ya ini batin aja lah di pikiran kita masing-masing. Setiap kita mau melakukan sesuatu, ini ada timbangan kepada Rasul apa enggak? Ini. Waduh, mau berangkat ngaji nih di Madangkara ini, hujan. Tapi kalau saya berangkat, ini Rasulullah pasti bahagia ini. Pernah begitu? Hubungkan senantiasa dengan Rasul, maka setiap sesuatu jadi indah, Pak. Setiap sesuatu jadi indah. Kenapa? Banjir-banjir, hujan deras, saya berangkat. Motivasinya apa? Ini kalau membahagiakan Rasul,
perjalanan sesusah apapun, sesulit apapun, malah tambah bahagia, Pak. Kenapa? Karena Rasul tambah seneng. Ini rahasianya, Pak. Jadi kalau kita cuman melihatnya dari sisi duniawinya, kita itu gampang putus asa. Hujan dikit, waduh hujan ini. Gerimis padahal gitu kan. Waduh gerimis ini. Gitu kan? Waduh ngantuk. Waduh jauh, waduh banyak kan alasannya itu. Ini contohnya begitu. Tapi kalau motivasinya, oh ini karena Rasulullah, maka mau jauh mau apa, semakin jauh makin semangat, semakin banyak tantangannya makin membahagiakan itu. Itu kalau kita punya motivasi. Ini punya motivasi. Wong kepada manusia saja kita begitu kok. Ya kan? Kita kepada manusia, orang yang kita idolakan misalnya, kita cinta sama dia, kita idolakan itu, apa saja siap kok. Apa saja siap, wah nggak apa-apa lah. Perjalanan jauh siap itu. Karena apa? Karena perjalanannya menjadi perjalanan cinta, perjalanan mahabbah. Jadi perjalanan mahabbah, perjalanan cinta. Yang namanya perjalanan cinta mau sejauh apapun malah tambah menikmati. Berarti makin lama menikmatinya itu. Tantangannya makin berat, malah semakin menarik gitu. Nah, maka besok-besok kalau kira-kira berangkat ngaji gak ya? Kira-kira ini Rasulullah ini, kalau seandainya ada Rasul terus saya bertanya, ya Rasul saya berangkat apa enggak gitu. Kira-kira Rasul jawabnya yang apa ya? Jadi, coba kita sekali-kali kadang kita itu berpikir, kita membayangkan gitu ya, kita membayangkan seandainya ini di depan kita itu ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang mau kita sampaikan? Yang mau kita sampaikan apa coba? Yang mau kita omongkan itu dengan beliau apa? Yang mau kita tanyakan apa? Yang mau kita harapkan apa? Itu sekali-kali begitu. Membayangkan seperti itu. Lalu kita cinta dengan seseorang saja, kita itu tiap waktu membayangkan orangnya kok. Iya nggak Pak Mas Ujat? Nah, ini.